Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Teman Cerita. Untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast kami, selamat datang. Semoga hadirnya podcast ini dapat membantu kalian untuk lebih peduli terhadap isu kesehatan mental. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang bisa dibilang sangat sesuai dengan remaja nih. Namun, banyak juga di antara kita yang kurang bisa memahami tentang isu ini. Pasti pada penasaran kan isu apa yang mau kita bahas kali ini? Nah, kita akan membahas tentang friend relationship. Sebagai makhluk sosial, tentu kita nggak asing dengan yang namanya pertemanan dengan orang lain. Hubungan pertemanan ternyata tidak selalu membuat kita nyaman dan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Tidak jarang, pertemanan malah membuat kita semakin merasa tertekan dan tidak menemukan kenyamanan. Beberapa di antaranya ada yang merasa terjebak dalam sebuah pertemanan. Contohnya tetap merasa kesepian meskipun mereka sedang melakukan interaksi dengan circle pertemanan mereka. Ataupun contoh lain seperti merasa terlalu dimanfaatkan. Dari contoh-contoh permasalahan tersebut, terkadang mereka tidak menyadari bila sebenarnya mereka terjebak dalam hubungan toxic friendship. Nah, pada podcast kali ini, kita ditemani oleh seseorang yang giving awareness juga nih dengan kesehatan mental dan gencar melakukan kampanye kesehatan mental. Nah, pasti pada penasaran kan teman cerita kita siapa malam ini? Nah, mungkin bisa kenalan nih sama teman-teman pendengar podcast Teman Cerita. Halo semuanya, para pendengar podcast Teman Cerita. Hai, perkenalkan namaku Atala Hardian. Aku foundernya I'm Okay. Kita merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental. Mungkin agak mirip juga, tapi target kita adalah khusus untuk remaja. Karena kita percaya bahwa early prevention itu kunci untuk kesehatan mental yang positif. Nah, di AMOK ini sebenarnya kita juga buat sebuah platform atau wadah untuk bukan hanya mahasiswa doang, tapi masyarakat siapapun yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental gitu, Ca. Oh, keren banget ya platformnya. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin di awal nih, kali ini kita akan mengusung topik friend relationship. Nah, sebagai seseorang yang concern di ranah kesehatan mental juga, menurut Kak Atala, apa sih kaitan antara sebuah friend relationship dengan kondisi kesehatan mental seseorang? Nah, sebenarnya tadi kamu sempat mention sih awal-awal, naturally manusia ini kan makhluk sosial ya, tadi kamu sempat bilang. Jadi Iya, memiliki pendamping, mau itu seorang sahabat atau pasangan, itu sudah menjadi bisa dibilang kebutuhan kita. Kualitas persahabatan yang positif dan berlangsung jangka panjang itu dapat memprediksi aspek kesehatan mental kita dan juga emosional kita. Kemudian juga kedekatan dengan orang lain dapat meningkatkan harga diri kita sebenarnya. Ini berperan dalam pembentukan identitas seseorang, apalagi kalau misalnya kita punya sahabat nih, kita udah kenal lama banget. Pasti interaksi atau hubungan kita bersama dia tuh membangun karakter kita masing-masing gitu loh. Banyak banget treatment-treatment pasien dengan gangguan kesehatan mental itu sebenarnya ketika diteliti lagi, masalahnya mereka itu karena mereka kurang ada support secara sosial dan emosional. Dan itu semua bisa dicari di seorang sahabat gitu. jadi bisa disimpulin kaitannya ini sangat erat ya Kak ya. Iya, betul banget. Seberapa penting sih Kak kita tuh harus mengetahui kondisi mental teman kita juga gitu. Jadi satu sama lain gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya ini sangat penting banget teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan mental kita atau sebaliknya, jadi teman kita terhadap kita, itu bisa ngarah ke hubungan toxic friendship yang nanti pasti kita akan bahas lebih detail lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, apabila kita tuh udah punya kesempatan gitu Kak buat mengetahui kondisi kesehatan mental teman kita. Nah, bagaimana sih peran kita dalam memahami dan menghadapi teman kita yang sedang dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik-baik aja gitu Kak? Gini, sebenarnya
prinsip ini perlu diterapkan not only terhadap teman kita yang mengalami misalnya masalah kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental, tapi ini harapanku semua orang itu bisa memahami pentingnya prinsip-prinsip ini, yaitu yang pertama, kita ini tetap harus terbuka. This goes both ways ya, baik untuk diri kita sendiri ataupun teman-teman kita atau orang yang sedang kita hadapi yang memiliki si gangguan kesehatan mental ini. Jadi kita nggak boleh tuh berprasangka apa-apa dulu. Yang penting kita siap menerima curahan hatinya dan kondisinya. Kemudian juga kita harus tetap suportif. Kalau misalnya teman kita sedang mengalami kondisi yang kurang ya, misalnya lagi merasa mood swing atau ada yang mengalami gangguan depresi, kita jangan panik dulu nih. Dan jangan takut untuk menghadapinya. Jadilah teman yang sejati dan menerima mereka tuh apa adanya gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada yang belum begitu paham dengan bidang kesehatan mental, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita butuh sisi manusiawi kita gitu loh untuk menerima kita ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang termasuk tipe-tipe yang lempeng, agak susah berempati atau tersentuh perasaannya, misalnya kan ada tuh kan yang gitu. Setidaknya yang bisa kamu lakukan adalah tanyakan ke teman kamu apa yang mereka butuh, apa yang mereka inginkan. Bantulah mereka sebisa mungkin. Jadi kita harus bisa buat mereka merasa nyaman dan senyaman mungkin. Mau itu dihibur, ditenangin, ajak main, ajak olahraga. Mungkin kalau cewek-cewek diajak shopping gitu ya kan. Pokoknya mereka merasa lebih nyaman dan tenang dulu setidaknya. Dan juga tadi aku sempat mention kan, bantulah mereka sebisa mungkin. Teman yang sejati itu pasti akan membantu kita saat kita membutuhkannya. Terus gimana kah kalau misalnya udah dibantu tapi nggak mempan, mereka keras kepala, mereka susah mendengerin atau mereka nggak mau terbuka. Ini kita bisa bantu dengan ngobrol lah sama mereka. Apakah mereka ini nyaman nggak dengan meminta bantuan dari seorang profesional? Kalau misalnya kita yang bukan profesional ya, as in kayak psikolog atau psikiater aja nggak mempan, mungkin mereka justru butuh bantuan dari seorang profesional, and it's absolutely okay. Itu nggak salah, itu nggak dosa untuk minta konsultasi dengan psikolog, karena ya itu sama aja kalau kita lagi sakit kita ke dokter gitu loh. So di sini aku ingin emphasize bahwa stigma negatif terhadap kesehatan mental atau exploring your mental health itu bukan salah. Jadi coba aja tanyain ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental, apakah mereka nyaman dengan meminta bantuan dari seorang profesional untuk menindaklanjuti permasalahan mereka. Gitu, Cak. Oh, baik-baik Kak, baik. Ini aku juga dapat insight baru jadinya. Jadi gini, pertemanan itu kan memang kadang jadi tempat yang nyaman ya buat berbagi satu sama lain. Kayak misal mungkin main bareng, jalan bareng, bercanda bareng. Tapi pertemanan yang sudah nyaman sedemikian itu nggak selamanya bisa menciptakan kondisi yang aman gitu Kak. Kayak kondisi di mana yang pada akhirnya satu sama lain bisa terbuka gitu loh terhadap masalahnya. Karena mungkin takut dijudge atau kadang merasa tertekan dan merasa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, bisa dibilang seseorang yang mengalami pertemanan seperti itu tuh sedang berada di dalam zona nyaman, tapi tidak menemukan zona amannya dalam sebuah pertemanan. Nah, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Sebenarnya perlu diingat juga di sini, Cak, bahwa sesuatu yang merasa nyaman tuh belum tentu aman. Itu that's the first thing yang harus diingat aja. Ini berlaku untuk semua tipe, semua jenis hubungan ya, mau itu hubungan romantis atau platonik atau teman biasa ya. Karena kan sebenarnya kenyamanan itu kan bersifat subjektif. Tapi kalau dilihat secara objektif, apakah iya berteman atau berhubungan dengan A atau B itu sebenarnya membuat kita aman? Aman itu kan definisinya lumayan luas. Bisa aman secara fisik, atau secara mental, secara emosional. Kalau misalnya kita nyaman dengan lingkungan yang membuat kita merasa nyaman,
tapi realitanya justru malah membahayakan kita. It's not worth it gitu loh. Hidup tuh sih mau kita meluangkan waktu kita untuk sesuatu yang berpotensi membahayakan kita gitu. So tadi kamu sempat mention juga temennya udah jadi berteman udah lama nih ya kan, tadi kamu bilang, tapi Iya, belum iya. tentu aman. Dan I'm sorry, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya hubungan seperti itu, mungkin kalau misalnya itu hanya ya sekedar teman aja, jangan jadi sahabat, don't make them someone yang sangat-sangat valuable in your life gitu loh, karena gimana pun itu memiliki potensi untuk membahayakan kita seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa membuat orang susah atau tidak menemukan zona nyaman atau aman di lingkungan pertemanannya, yaitu tidak menemukan unsur trust di situ. Jadi misalnya aku ada trust issues, for example. Jika kita sulit terbuka terhadap sesuatu yang baru atau percaya terhadap seseorang, maka kita sendiri akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Sebenarnya aku sempat ngalamin hal seperti ini waktu zaman-zaman SMP. Aku susah banget kayak mingle sama teman-teman atau bersosialisasi dan seterusnya. Jadi hasilnya aku susah gitu loh merasa nyaman di lingkungan sekolahku. Aku melihat pergaulan-pergaulan di sekolahku dan aku merasa kok aku masih belum bisa ngeblend gitu loh sama anak-anak ini, agak susah gitu kan. Kemudian selain trust issues, ada juga lingkungannya sendiri yang tidak mendukung. Jadi kan itu kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi si individunya sama sisi eksternalnya, which is lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung, dan memang itu merupakan tanda bahwa mungkin kita tidak seharusnya berada di lingkungan tersebut. Kayak misalnya teman yang toksik atau mungkin keluarga yang toksik gitu. Jangan salah loh, keluarga juga bisa toksik dan itu sangat-sangat berat untuk dihadapi. Tapi jangan pernah merasa kita itu udahlah kalau udah urusan keluarga udah gak ada harapannya, ya mau gimana lagi nih keluarga gue. Enggak, jangan gitu. So, untuk teman-teman yang mungkin merasa mereka mengalami lingkungan yang bisa dibilang toksik atau tidak mendukung, don't give up. Please ask. Kalau misalnya kalian tidak berani untuk cerita teman dekat atau keluarga dekat, please ask for help dari profesional. Itu benar-benar bisa ngebantu kalian gitu. Iya, bener banget sih, Kak. Nah, tadi kakak udah sempat mention ya kayak toxic friendship gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini sedang berada pada sebuah toxic friendship gitu, dan mungkin bagaimana juga cara menghadapinya gitu. Kan biasanya kayak orang tuh merasa nggak sadar gitu ya kalau mereka ada di toxic friendship gitu. Ya itu dia, karena si zona nyaman tadi, Cak. Nah, ini teman-teman harus perhatiin banget nih, ada beberapa tanda-tanda toxic friendship. Tapi sebelum aku nyentuh ke situ, sekedar tahu aja sebenarnya toxic friendship itu apa sih? Jadi pada intinya, toxic friendship adalah pertemanan yang justru memberi dampak negatif dan membebani kita. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tanda-tanda toxic friendship. Aku pilih cuman ya 4-5 lah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih detail lagi, terus kemudian ada gambar ilustrasi misalnya, itu ada di postnya MOK. Kita baru nge-post banget tentang toxic friendship and relationship. Di situ ada lebih lengkap lagi. Nah, aku di sini mau ambil beberapa tanda-tanda toxic friendship. Yang pertama adalah mereka itu selalu berkompetensi dengan kita. Nah, jadi mempunyai teman yang memotivasi itu baik. Tapi kalau sampai ada kompetisi yang tidak sehat, maka itu bukan teman sejatimu, teman-teman. Kalau itu malah buat kita merasa cemas, takut, marah yang berlebihan, then most likely they're not your true friends gitu. Kemudian yang kedua adalah takut mengutarakan pendapat karena takut teman kita marah. Jadi ini coming from our perspectives ya. Kita nih jadi segan atau takut atau bingung cara mengutarakan pendapat kita. Padahal teman yang baik sebenarnya tuh teman yang selalu terbuka pikirannya dan siap menerima kita apa adanya.
mereka nggak mudah nilai kita juga gitu. Nah, yang ketiga adalah banyak drama di hubungan kalian. Drama-drama yang nggak begitu penting juga sih sebenarnya. Jadi kayak petty fights, hal-hal kecil yang dipermasalahkan, kayak misalnya yang kayak kok lo nggak nge-repost gue sih, kok lo nggak nge-tag gue sih di story, padahal itu kan cuman it's just a story, it's just social media, dan mereka merasa kok lo nggak nge-tag gue, berarti gue bukan temen lu ya. Jadi apa ya, hal-hal kecil yang sebenarnya tidak sesignifikan itu, tapi mereka justru malah ya mempermasalahkan dan bahkan besar-besarin gitu loh masalahnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah teman yang selalu mengkritik. Nih, teman-teman harus tahu perbedaannya constructive criticism atau kritik yang bersifat membangun dengan destructive criticism atau kritik yang bersifat menjatuhkan. Nah, jangan hanya karena dia teman dekat kita atau teman nongkrong atau apa aja deh. Kalau teman shopping misalnya, kita jadi memaklumi mereka ketika mereka mengkritik tapi malah menjatuhkan dan menyakitkan gitu. Apalagi kalau misalnya kritik yang mereka itu tidak sama sekali membantu kita untuk menjadi orang lebih baik. Itu harus perlu diingat teman-teman. Nah, lastly, tanda-tanda toxic friendship adalah kalian nih punya waktu ngobrol yang gak seimbang. Contohnya nih, ketika lagi curhat. Meskipun dia curhatnya lama, kita pasti selalu fokus mendengarkan, dan bahkan dia sendiri pun juga minta kita untuk selalu memperhatikannya. Tapi ketika kita curhat, dia malah cuek dan malah mengalihkan obrolannya atau bahkan hilang karena tanda kutip sibuk gitu. Betul, aku juga setuju banget sama apa yang udah dikatain sama Kak Atala. Dan setelah aku melakukan beberapa observasi, aku juga menemukan nih ciri-ciri lain yang sering ditemui apabila kita sedang terjebak dalam toxic friendship. Contohnya, muncul rasa iri dan posesif. Rasa iri ini mungkin bisa ditandai dengan rasa kompetitif tadi ya, kompetitif, dan apabila teman kita tuh tidak bisa menjadi pemenang lah istilahnya ya, muncul rasa iri. Dan posesifnya tuh kebanyakan dari yang aku temui dari beberapa cerita dari teman aku tuh kayak mereka terjebak dalam pertemanan yang harus banget gitu loh kemana-mana sama teman yang itu-itu aja. Jadi kayak teman kita gak mau kita tuh terlalu dekat mungkin dengan orang lain dan teman lain gitu. Terus pertemanan itu juga lebih sering menunjukkan kekurangannya daripada kelebihannya. Dan kadang pertemanan tersebut tuh memaksa kita untuk berubah, tapi bukan menjadi diri sendiri, malah menjadi orang lain. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman pendengar podcast kali ini bertanya-tanya, kenapa sih kita harus membahas toxic friendship? Karena toxic friendship ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental kita, terutama seorang remaja yang sedang dalam masa labil, mencari pertemanan, mencari jati diri. Karena dampak dari toxic friendship ini tuh bisa dirasakan langsung gitu, dan bisa pengaruh ke kesehatan mental kita. Contohnya muncul rasa cemas, sedih, bahkan rasa meragukan diri sendiri, terus merasa disalahgunakan karena mungkin terlalu dimanfaatkan dan tidak menjadi diri sendiri. Bahkan yang parah adalah munculnya stres dan hilangnya kepercayaan. Seperti itu. Dan kira-kira menurut Kak Atala, apa sih solusi dari permasalahan toxic friendship ini? Karena menurut aku toxic friendship ini adalah masalah yang sebenarnya kita relate, cuman balik lagi ke awal tadi, kita tuh sebenarnya nggak sadar kayak gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan gimana sih Kak caranya kita menghadapi toxic friendship, pertama-tama coba cek dulu deh, apakah ada alasan tertentu kenapa hubungan kalian itu bisa sampai toxic. What made your relationship toxic? Ini bukan cuma untuk hubungan antara sahabat atau teman, kerabat, bahkan ini juga bisa dilihat untuk hubungan keluarga dan mungkin hubungan yang romantis gitu sama pasangan kalian. Nah, contohnya mungkin dia lagi ada masalah berat yang kita nggak tahu, atau mungkin dia sedang memendam suatu perasaan,
dan belum berani untuk mengungkapkannya, sehingga itu mempengaruhi tingkah lakunya mereka. Nah, itu plus kita tidak mengetahui kondisinya, itu yang bisa bikin hubungan kalian tuh toksik karena saling tidak mengenali atau memahami kondisi kesehatan mental masing-masing. Tapi kalau memang gak ada alasan khusus ya, berarti mereka memang ya kurang baik untuk kita sayangnya. Yang kedua adalah ubah dulu diri kita. Coba evaluasi diri sendiri dulu. Is there something wrong that I did to her or to him? Bisa aja dia bertingkah toksik karena memendam perasaan terhadap kamu yang tidak berani diungkapkan. Ini agak mirip sama yang pertama ya. Tapi bedanya di sini adalah ini mungkin terjadi karena ada sesuatu yang berubah atau beda dari kita sendiri. Makanya yang tadi aku bilang, coba evaluasi diri sendiri. Have I been a good friend? Have I been a good listener? Emang iya ya dia tuh jadi gak berani atau jadi gak suka cerita sama gue karena gue kurang bisa ngedengerin dia atau gue perhatiannya kemana-mana. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau punya hubungan yang toksik dan misalnya itu dengan teman kita yang dekat, gak harus putus sih pertemanannya, cuman dibatasin aja demi kebaikan diri kita sendiri dan juga ya teman kita gitu. Kemudian, lastly, if changing is not possible, then let go. Kalau kita sudah mengkomunikasikan ketidaknyamanan kita dengan baik, berusaha mendiskusikan masalah, tapi teman kita juga yang gak berubah juga, yang gak ada masalahnya sebenarnya untuk benar-benar melepaskan mereka. Ibaratnya gini, why would you keep something that is toxic and rotten for ourselves? Itu kan sebenarnya racun, namanya toxic gitu loh. Kenapa kita berani dan rela untuk menyimpan sesuatu yang racun dan bahkan bisa membahayakan diri kita? So mungkin memang berat at first, tapi percayalah it all goes away with time. Wah, menarik sekali ya topik pembicaraan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Atala yang berbagi banyak cerita di podcast Teman Cerita hari ini. Semoga teman-teman semakin menyadari betapa pentingnya pertemanan yang sehat sebagai salah satu faktor yang mendukung kesehatan mental kita. Nah teman-teman, gak terasa nih kita udah berada di penghujung podcast. Terima kasih Kak Atala sekali lagi atas pemaparannya yang sangat keren banget. Terima kasih juga teman-teman pendengar. Sampai jumpa di episode lainnya podcast Teman Cerita. Pesan terakhir, jangan lupa bahagia ya.